Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita sudah ditemani dengan Bapak Sujono selaku pemerhati dari kebijakan pajak dan juga UMKM. Sekaligus beliau ini merupakan anggota dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Sujono, selamat bergabung. Selamat pagi Ibu Aziza, salam Ya, sehat selalu. sehat selalu Pak. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait surat ya yang dikirimkan oleh IWPI beberapa hari yang lalu ya Pak ya. Ya, Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman untuk suratnya seperti apa dan konteksnya itu sebenarnya apa sih yang dimuat dalam surat tersebut. Nah, oke. Nah, ini adalah surat nomor 001 IWPI DJP garing 7 garing 2026 Jakarta 7 Juli 2026 dengan perihalnya adalah permohonan penegasan kedudukan transaksi saham, aset kripto, SBN yang dapat diperdagangkan, valuta asing, beliun emas sebagai peredaran bruto wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat 2 PP nomor 20 tahun 2026. Nah, surat ini ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Pajak CQ Direktur Peraturan Perpajakan 1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto Kavling 4042 Gedung Utama Lantai 9 Jakarta 12190. Nah, ini adalah isi suratnya. Yang tertulis di sini adalah dengan hormat sehubungan dengan berkembangnya perbedaan penafsiran di masyarakat mengenai kedudukan transaksi pengalihan instrumen keuangan dan garing atau instrumen investasi terhadap batas peredaran bruto wajib pajak tertentu, khususnya dengan merujuk pada ketentuan pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah PP nomor 20 tahun 2026. Bersama ini kami mengajukan permohonan penegasan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan ini berkaitan dengan transaksi 1. Jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. 2. Jual beli aset kripto melalui platform atau penyelenggara resmi. Nomor 3. Jual beli surat berharga negara atau SBN yang dapat diperdagangkan. Nomor 4. Penukaran valuta asing melalui money changer, bank, atau penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing. Nomor 5, jual beli beliun emas melalui lembaga atau penyelenggara resmi. Pokok persoalan yang kami mohonkan penegasan ini adalah apakah nilai transaksi pengalihan aset atau instrumen investasi berupa saham, kripto, SBN, falas, emas merupakan peredaran bruto pemilik dana atau investor atau peredaran bruto pelaku usaha, yaitu sekuritas, platform, bank, dan sebagainya. Perlu dibedakan secara tegas antara wajib pajak sebagai pemilik aset yang mengalihkan instrumen pribadinya dengan pelaku usaha yang memperoleh penghasilan berupa fee, spread, atau komisi. Sebagai contoh, Tuan A, yakni UMKM Bakery, memiliki omset 3 miliar per tahun. Jika Tuan A melakukan transaksi falas pribadi sebesar 5 miliar per tahun, apakah nilai tersebut harus digabungkan dengan omset usaha bakerynya dalam menentukan batas peredaran bruto berdasarkan pasal 58 PP nomor 20 tahun 2026. Hal ini penting karena ketidakpastian penafsiran atas objek peredaran bruto telah menimbulkan keresahan di kalangan UMKM dan investor retail. Tanpa penegasan resmi dikhawatirkan timbul kegiatan hukum, perbedaan perlakuan antara fiskus, serta potensi diskresi yang beresiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon penegasan tertulis mengenai hal-hal berikut. Yang pertama adalah apakah nilai transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia oleh investor retail merupakan peredaran bruto usaha wajib pajak atau merupakan transaksi pengalihan aset atau instrumen investasi yang tunduk pada rezim perpajakan tersendiri. Nomor 2, apakah nilai transaksi aset kripto, SBN yang dapat diperdagangkan, valuta asing, dan beliun emas oleh wajib pajak orang pribadi merupakan peredaran bruto wajib pajak tersebut atau merupakan transaksi pengalihan aset atau instrumen investasi pribadi?
Nomor 3, apakah peredaran bruto atas transaksi tersebut berada pada pihak pelaku usaha atau penyelenggara seperti sekuritas, platform aset kripto, mitra distribusi SBN, money changer, bank, atau penyelenggara belian emas sepanjang pihak tersebut memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha penyelenggara transaksi. Nomor 4, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar setahun, apakah nilai transaksi pengalihan saham, aset kripto, SBN yang dapat diperdagangkan, valuta asing, dan bulian emas yang dilakukan atas nama pribadi wajib digabungkan ke dalam peredaran bruto usaha UMKM tersebut. Nomor 5, apakah intensitas, frekuensi, motif mencari keuntungan atau nilai nominal transaksi dapat dengan sendirinya mengubah transaksi pengalihan aset atau instrumen pribadi, investasi pribadi menjadi peredaran bruto usaha, meskipun wajib pajak tidak bertindak sebagai pelaku usaha penyedia barang dan atau jasa kepada pelanggan. Dan nomor 6, apakah peredaran bruto dalam konteks wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetap harus dibatasi pada penghasilan dari kegiatan usaha dan garing atau pekerjaan bebas, bukan seluruh nilai mutasi, pengalihan, atau konversi aset pribadi. Kami memohon agar penegasan tersebut dapat memberikan batas pembeda yang objektif antara transaksi pengalihan aset atau instrumen investasi oleh wajib pajak sebagai investor, nasabah, atau pemilik dana dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyelenggara resmi. Dengan adanya penegasan resmi, diharapkan masyarakat memperoleh kepastian hukum, fiskus memiliki pedoman yang seragam, dan potensi perbedaan tafsir di lapangan dapat diminimalkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan penegasan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami ini ditandatangani oleh Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan tembusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Direktur Utama PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah untuk arsip. Nah, seperti itu teman-teman untuk isi suratnya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau baca lebih lanjut, akan kita lampirkan di kolom deskripsi. Nah, dengan adanya surat ini, Pak, kita kembali lagi ke Pak Sujono. Bagaimana, Pak, tanggapannya? Ya, oke. Selamat pagi, Pak Bu Aziza. Ya, selamat pagi. Jadi ada indikasi peraturan PP 20 ini ditafsirkan berbeda dan oleh penyuluh pusat Pak Rahmatullah Barkat di dalam sosialisasi dia mengatakan trading saham itu bisa dikategorikan sebagai omset. Tetapi anehnya di dalam materi edukasi ofisial dia nggak mencantumkan itu lagi. Di sini membuktikan seorang Rahmatullah Barkat pun masih ragu-ragu apakah ini termasuk dapat diagregasi atau tidak. Jadi beliau itu masih ragu-ragu. Dan yang kedua, kemarin ada tulisan dari penyuluh Kendari. Awalnya dia menyatakan ini bukan omset. Tapi kemudian dia koreksi lagi menjadi omset. Ya, saya tidak tahu kenapa dia mengkoreksi itu. Mungkin dia mendapat tekanan atau bagaimana. Sebenarnya pendapat awal dia itu ya menurut saya itu sudah lebih benar. Jadi di dalam surat ini kan ada beberapa aset keuangan ini kategorinya lebih kurang sama. Di situ kan ada saham, ada SBN yang dapat diperdagangkan, ada falas, ada bulion emas, ada kripto.
5 jenis barang ini adalah aset keuangan. Dan kelima-lima ini adalah non-PKP, bukan barang kena pajak. Jadi kelima barang ini adalah jenis instrumen aset keuangan yang dapat berupa instrumen investasi. Nah, jadi gini, saya ingin memberikan contoh supaya silang pendapat ini lebih jelas ya. Bagi orang yang masih mengatakan trading saham itu adalah omset, ini akan saya bantah ya dengan ini. Pertama, kita harus sepakat dulu, apakah kelima barang yang Pak Rinto sebutkan dalam surat ini adalah sejenis, barang yang sejenis. Tentu itu sejenis ya, karena itu semua adalah aset keuangan. Betul? Aset keuangan ya, harta dari wajib pajak. Satu. Yang kedua, kesamaannya apa? Kelima barang ini bukan objek kena pajak. Ya, sangat mirip ya. Dan yang ketiga, kelima barang ini bisa menjadi instrumen investasi. Ya, dengan kemiripan begitu, kelima barang ini akan kita kelompokkan sebagai aset keuangan yang diperlakukan dengan sama. Ya, jadi kalau saham ditradingkan dengan falas ditukarkan itu sama aja. Jadi begini, contoh pertama begini. Di sini ada Pak Rinto menyebutkan bulion emas. Ibu tahu itu apa bulion emas? Bulion emas itu adalah bank emas. Sekarang Bank Syariah Indonesia ada melakukan jasa bulion emas. Jadi Ibu Aziza boleh menabung emas nih di BSI. Ibu masuk ke aplikasi Bion ya, Bion di BSI. Jadi ketika Ibu menabung, itu saldo Ibu dalam bentuk gram. Misalnya Ibu membeli 1 gram emas. Jadi nanti di saldo Ibu itu 1 gram. Rekeningnya itu isinya 1 gram. Fisiknya disimpan di BSI. Bisa nggak 1 gram ini Ibu kalau mau cairkan untuk mendapatkan fisiknya? Bisa. Ibu boleh ambil. Kalau Ibu tidak mau ambil, Ibu mau jual, boleh juga. Misalnya Ibu sudah beli 1 gram, kemudian Ibu mau jual, boleh dijual. Kena pajak penjualan 0,25% tidak final, dipotong oleh BSI. Jadi dengan menyimpan di emas, apakah itu usaha Ibu? Kan gitu dulu kan? Itu kan sama seperti kita menabung ya, tapi bukan dalam bentuk rupiah, tapi telah berubah menjadi dalam bentuk emas. Makanya ukurannya gram. Saldo kita adalah saldo berat emas. Nah, itu salah satu jasa yang diberikan oleh BSI. Di samping itu misalnya gini, ada lagi jasa BSI begini. Ini lagi promosi BSI secara gratis ya. Karena banyak juga masyarakat nggak tahu nih. Di Indonesia ternyata sudah ada bank emas namanya BSI ya. Dan satu-satunya yang saya lihat yang menggunakan KBLI 64994 kan banyak orang bilang KLBI 6494 itu adalah untuk investor. Bukan. BSI itu sekarang memiliki kode KBLI 64994 karena dia melakukan usaha perdagangan emas, penitipan emas, pembiayaan emas, penyimpanan emas. Jadi misalnya begini, Ibu Aziza ingin menabung emas ya, mencicil emas. Belilah Ibu emas 100 gram dari BSI. Nah, Ibu boleh beli dengan cicilan. Nanti 100 gram itu dikasih BSI, tapi Ibu harus mencicil. Mencicil sampai lunas, 100 gram itu menjadi milik Ibu. Kalau Ibu dibayarnya lunas. Nah, itu salah satu jasa yang diberikan oleh BSI. Nah, sekarang apakah kegiatan ini menjadi kegiatan usaha? Ya enggak kan?
Oke. Ya, Pak. Berarti kan dengan contoh begini kan nyata-nyata trading saham juga sama. Karena trading saham itu kan kita melalui sekuritas, ya. Omset itu omsetnya sekuritas, bukan omset kita, ya. Untuk lebih jelas lagi, contoh yang kemarin supaya lebih terang, misalnya Ibu Aziza sebagai tadi kemarin Ibu Aziza pengen punya salon ya, kan salon sudah ada cuan lah, mungkin ada 1 M lah, sudah 10 tahun ya berusaha salon punya 1 M. Lalu 1 M ini Ibu tukarkan ke money changer dalam bentuk dolar, ya. Setelah dolarnya menguat, Ibu jual lagi. Dolar melemah, Ibu beli lagi. Dolar menguat, Ibu jual lagi. Berulang kali dengan 1 M ini atau dengan 1 M ini berulang, Ibu melakukan transaksi membeli dan menjual ke money changer, ya kan? Apakah itu omset Ibu atau omset money changer? Kan nggak boleh double kan? Transaksi yang Ibu lakukan ini perirahan usaha siapa? Perirahan usaha money changer atau perirahan usaha Ibu Aziza? Ya kan? Berarti yang punya omset kan money changer, ya kan? Dia yang dapat untung dari transaksi ini kan. Kalau kita kan hanya menukar rupiah ke falas, lalu falas ke rupiah. Itu bukan kegiatan usaha, kegiatan usaha Ibu ya tetap salon itu. Sementara atas 1 M itu Ibu melakukan pengelolaan aset, menukar, ya kan? Bukan bukan melakukan kegiatan usaha money changer. Kalau Ibu dibilang money changer, adalah Ibu adalah ini membuka money changer, ya kan? Orang yang membuka money changer baru bisa dikatakan dia berusaha di bidang penukaran uang. Kalau Ibu kan enggak, Ibu kan nasabah daripada money changer. Begitu juga dengan saham. Saya bukan penyelenggara, saya adalah nasabah dari sekuritas. Karena begini loh, banyak orang yang salah mengerti ya. Oh, sekarang sudah ada KBLI 64994 dengan frasa perdagangan aset keuangan, perdagangan pasar keuangan atas nama sendiri. KBLI itu bukan untuk investor. KBLI adalah untuk penyelenggara. Kenapa? Karena KBLI 64994 ini adalah perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi. Ya, dia tingkat risiko tinggi. Artinya apa? Kalau perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi, itu artinya apa? Perlu INB dan izin otoritas. Ya, kalau kita menukar kayak gitu, masa perlu izin OJK? Perlu izin Bank Indonesia? Karena kan money changer izinnya dikeluarkan Bank Indonesia. Kamu nggak bisa melakukan itu loh, kegiatan jual tukar falas dengan orang lain kalau nggak punya izin loh. Bisa ditangkap loh itu. Jadi dengan dasar itu, KBLI itu tidak dapat dimiliki oleh seorang nasabah. Dia posisinya nasabah, bukan pelaku usaha. Makanya dia nggak perlu izin. Masa saya menukar rupiah ke dolar perlu izin Bank Indonesia? Yang perlu izin adalah orang yang membuka usaha money changer itu yang perlu izin. Lalu itulah perirahan usaha money changer, bukan perirahan usaha dari si nasabah. Ini coba semua fiskus, saya meminta Anda untuk mengkonter alasan ini. Silakan Anda konter kalau Anda ingin memasukkan ini sebagai agregasi. Berarti kan investor itu kan harus memiliki izin. Sementara kan nggak begitu. Kalau kita tanya ke Bank Indonesia, saya minta izin nih, karena orang pajak mengkategorikan saya sebagai pelaku usaha.
Itu gila orang pajak itu. Anda kan cuma menukar uang, Anda kan bukan money changer. Ngapain kamu urus-urus izin ke saya? Kecuali Anda mau buka money changer, tempat penukaran falas, baru saya kasih izin. Sama juga dengan trading saham. Trading saham, Anda datang ke OJK, Pak, saya mau minta izin lah, karena saya dikategorikan sebagai 64994. Orang OJK bilang, kamu gila kamu. Kamu kan cuma membeli saham, menjual. Ya kamu buka rekening dana nasabah di sekuritas saja. Pakai KTP, NPWP sudah cukup. Nggak perlu datang kepada saya, minta-minta izin. Kecuali Anda mau membuka sekuritas, baru saya kasih izin. Dari segi itu aja sudah nggak cocok kan? Jadi nggak bisa kita abaikan. Kalau Anda bilang ini usaha, berarti kan saya dicap sebagai pelaku usaha. Sementara saya tidak punya kewenangan, tidak punya perizinan, nggak bisa kita mengabaikan perizinan, ya kan? Ya, mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Jadi siapapun fiskus yang masih mengatakan ini agresi, tolong Anda bantai ini, ya kan? Dengan segala kemampuan lah Anda coba bantai ini. Kalau Anda bisa membantai ini dengan alasan apapun, baru bisa. Tapi kalau dengan frekuensi, dengan niat cari untung, itu subjektif itu, ya kan? Kita bicara kan harus ada dasar hukum, bukan frekuensi. Frekuensi kan jangan jadi sangat bias kan? Dan semua investasi komersial adalah mencari untung. Pernah dengar nggak orang investasi cari rugi? Kan nggak perlu. Hal ini nggak perlu dicantumkan karena ini sudah hakikat daripada investasi, mencari untung, mencari passive income kalau bisa kan. Tujuan daripada semua kegiatan ekonomi adalah mencari untung. Itu begitu Bu Baik, Aziza. ya. Baik Pak Sujono, udah cukup sangat menjawab sekali ya Pak ya. Eee, kita akan bertemu lagi ya Pak ya di episode berikutnya ya Pak ya, untuk membahas tema-tema lain yang Oke, lebih seru lagi. Nah, untuk oke. teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sujono.